Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan pembahasan terkait tugas proyek 2 dalam mata kuliah Analisis Laporan Keuangan yang mencakup analisis soal-soal serta penerapan konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama ada Anissa Lutfiani Dewi, yang kedua ada Beliana Rahmawardani, yang ketiga ada Aliani Saur Rahmah, dan yang keempat ada Muhammad Aziz Jatnika. Dan yang terakhir ada Umu Kulsum Hidayati. Selanjutnya, pembahasan materi akan disampaikan oleh rekan saya. Pendahuluan. Laporan keuangan merupakan alat utama untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja perusahaan. Memungkinkan analis menilai aspek-aspek krusial seperti profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan valuasi pasar berdasarkan data historis yang sangat penting bagi investor, kreditor, dan manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Studi ini menganalisis dua perusahaan manufaktur besar di industri barang konsumsi, yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Mayora Indah Tbk. Dengan pendekatan 6 topik lanjutan, termasuk analisis profitabilitas, proyeksi kinerja, likuiditas, struktur modal, valuasi pasar, serta risiko dan stabilitas keuangan. Untuk memahami pengelolaan sumber daya keuangan, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing usaha, sehingga memberikan wawasan bermanfaat bagi dunia bisnis dan pembelajaran akuntansi tingkat lanjut. Baik, dan selanjutnya akan kami bacakan hasil analisis kami yang dimulai dari pembahasan materi yang akan dibahas pada proyek 2 berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Return on Investment atau ROI dan analisis profitabilitas. Pengertian ROI yaitu merupakan rasio keuntungan dan juga kerugian dari suatu investasi yang kemudian dibandingkan dengan jumlah uang yang diinvestasikan. Sederhananya, pengertian ROI ini adalah persentase profit yang dapat diperoleh dari total jumlah aset yang diinvestasikan. ROI ini adalah cara yang cukup efektif untuk melihat efektivitas dari suatu bisnis. ROI di sini digunakan untuk menghitung beberapa dana yang diperlukan untuk investasi. Misalnya saja apabila investor ingin menanam modal, maka persentase ROI dapat digunakan untuk meyakinkan para investor supaya mau berinvestasi. Maka perhitungan ROI di sini dihitung dengan rumus net income dibagi total equity dikali 100%. Pada PT Indofood yaitu net income-nya 10,5 dibagi dengan total equity 130 dikali 100% yang hasilnya 8,08%. Lalu ROI untuk PT Mayora yaitu 8,2 untuk net income-nya dibagi dengan 100 untuk total equity-nya dikali 100% maka hasilnya 8,20%. Berdasarkan kasus yang ada, kedua perusahaan ini menunjukkan nilai return on investment-nya yang hampir serupa, yang mencerminkan kemampuan keduanya dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang mereka miliki. Namun, jika diperlihatkan atau diperhatikan lebih teliti, Mayora ini lebih sedikit unggul dibandingkan perusahaan Indofood. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun total aset yang dimiliki oleh Mayora relatif lebih kecil, perusahaan ini mampu memanfaatkan aset tersebut dengan lebih efisien untuk menghasilkan laba. Lalu bagian keduanya yaitu analisis profitabilitas. Profitabilitas adalah hasil yang diperoleh perusahaan atas investasi penggunaan modal dalam bentuk margin perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Mayora meskipun memiliki skala aset yang jauh lebih kecil, mampu menunjukkan kinerja yang jauh lebih efisien dan efektif, baik dari sisi ROI maupun ROE-nya. Hal ini menandakan bahwa Mayora tidak hanya berhasil mengelola aset dengan sangat baik, tetapi juga mampu maksimalkan nilai yang dihasilkan bagi pemegang saham melalui pengelolaan modal yang efisien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu analisis prospektif peramalan kinerja masa depan. Analisis prospektif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam sistem ahli yang dapat menggabungkan pembuatan keputusan dalam rangka menyusun kembali beberapa perencanaan dengan pendekatan yang berbeda. Melihat dari aspek profitabilitas saat ini, Mayora memperlihatkan kinerja yang cukup efisien dan menjanjikan, dengan nilai ROE dan ROI yang sedikit lebih tinggi dibandingkan
pesaingnya. Mayora menunjukkan kemampuan yang baik dalam memanfaatkan modal dan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang relatif stabil dan berkelanjutan, terutama jika strategi bisnis yang saat ini dijalankan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Di sisi lain, Indofood memiliki keunggulan berupa aset yang lebih besar, yang secara teori memberikan kapasitas dan peluang lebih besar untuk melakukan ekspansi bisnis dalam skala yang lebih luas. Namun, keberadaan aset yang besar tidak serta-merta menjamin peningkatan kinerja atau profitabilitas yang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terkait bagaimana aset-aset tersebut digunakan secara produktif dan efisien. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai analisis kredit bagian 1, yaitu tentang evaluasi likuiditas. Dalam evaluasi likuiditas, terdapat dua rasio yang dapat dihitung, yaitu pertama ada rasio cepat dan juga yang kedua ada rasio lancar. Rasio cepat atau quick ratio adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset yang paling liquid tanpa memperhitungkan persediaan. Dalam data, rasio cepat itu Indofood ada 0,85 dan Mayora 0,75. Secara ideal, quick ratio itu harus lebih dari satu, sehingga kedua perusahaan itu masih di bawah standar yang mengindikasikan potensi risiko likuiditas. Namun, dalam angka, Indofood memiliki likuiditas jangka pendek yang lebih baik daripada Mayora. Selanjutnya ada rasio lancar atau current ratio. Current ratio adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek menggunakan seluruh aset lancar. Dalam data sudah terlihat bahwa Indofood itu 1,45 dan Mayora 1,38. Secara ideal, rasio yang baik adalah lebih dari satu yang menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan lebih aman. Indofood itu memiliki rasio sedikit lebih tinggi sehingga posisi likuiditas yang relatif lebih stabil. Namun, kedua perusahaan sudah menunjukkan rasio yang baik. Selanjutnya ada analisis kredit bagian 2 yaitu tentang struktur modal dan juga penilaian solvabilitas. Sebelumnya kita harus tahu apa itu struktur modal. Struktur modal adalah komposisi pendanaan antara modal sendiri dan juga utang. Struktur yang seimbang itu penting untuk menjaga kesehatan keuangan jangka panjang. Dan solvabilitas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban jika dilikuidasi. Umumnya diukur melalui perbandingan utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, yang dimana perhitungan ini akan dibahas pada studi kasus. Di sini sudah terlihat bahwa Indofood itu memiliki liabilitas 80 dan ekuitas 50, sedangkan untuk Mayora ada liabilitas 55 dan ekuitas 35. Berdasarkan tabel itu, Indofood itu memiliki skala pendanaan yang lebih besar, baik dari utang maupun modal sendiri. Mayora itu cenderung lebih konservatif dalam penggunaan utang, dan juga perlu analisis lanjutan seperti debt to equity ratio untuk menilai tingkat risiko secara lebih akurat. Selanjutnya yang kelima, analisis ekuitas dan penilaian pasar. Bagian pertama, analisis ekuitas. Analisis ekuitas atau equity analysis merupakan proses evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan, proses prospek bisnis, dan nilai intrinsik suatu perusahaan publik. Tujuan utamanya adalah untuk menilai apakah harga saham saat ini mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut. Untuk total equity kedua perusahaan ini, untuk Indofood 50 triliun dan Mayora 35 triliun. Indofood memiliki ekuitas lebih besar, mencerminkan basis keuangan yang lebih kuat dan kapasitas lebih besar untuk menanggung kerugian atau melakukan ekspansi tanpa tambahan uang. Untuk analisis ekuitas ini terdapat dua rasio. Yang pertama, return on equity atau ROE, Indofood itu 21% dan Mayora 23,43%. Mayora lebih unggul dari sisi efisiensi pengelolaan ekuitas. Ini berarti Mayora mampu menghasilkan laba bersih lebih tinggi dari setiap rupiah ekuitas yang dimiliki. Untuk debt to equity rasionya, Indofood sebesar 1,660 dan Mayora 1,57. Kedua perusahaan menggunakan leverage tinggi, yaitu utangnya lebih besar dari ekuitas. Namun Mayora sedikit lebih konservatif, yang berarti memiliki risiko keuangan yang sedikit lebih rendah. Next. Selanjutnya bagian kedua yaitu penilaian pasar atau market valuation memiliki peran yang sangat penting. Ini bukan hanya sekedar memprediksi harga saham atau aset lainnya, tetapi juga tentang memahami nilai sebenarnya dari suatu investasi.
Untuk penilaian pasar ini yang pertama ada market capitalization. Market capitalization merupakan nilai pasar total dari saham perusahaan yang beredar. Berikut nilai market capitalization berdasarkan tabel. Untuk Indofood yaitu 95 triliun dan Mayora 70 triliun. Jadi Indofood memiliki kapitalisasi pasar lebih besar yang menunjukkan bahwa investor menilai perusahaan ini sebagai pemain dominan dan stabil di industri makanan. Yang kedua, estimasi price to earning ratio. Rasio price to earning ini adalah salah satu metode valuasi saham atau memperkirakan nilai suatu saham. Berikut nilai PE rasio kedua perusahaan. Untuk Indofood itu 9,05 dan Mayora 8,54. Indofood memiliki PE sedikit lebih tinggi, artinya investor bersedia membayar lebih untuk tiap rupiah laba Indofood dibanding Mayora. Bisa diartikan bahwa Indofood dianggap lebih stabil atau punya prospek pertumbuhan lebih baik, atau saham Indofood sedikit lebih mahal secara valuasi dibanding Mayora. Selanjutnya yang keenam ada manajemen risiko dan stabilitas keuangan dan Mayora. Indofood memiliki profil keuangan yang stabil dengan aset dan ekuitas besar serta likuiditas yang cukup baik, yaitu quick ratio sebesar 0,85 dan current ratio sebesar 1,45. Meskipun tingkat utangnya tinggi yang sebesar 1,60. Sementara itu, Mayora menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi, yaitu ROA-nya 9,11% dan ROE-nya 23,43%. Namun, kondisi likuiditasnya sedikit lebih lemah dengan current ratio sebesar 1,38 dan quick ratio sebesar 0,78 dan juga ditopang oleh utang yang tinggi sebesar 7. Keduanya menghadapi tantangan eksternal seperti inflasi, fluktuasi harga bahan baku, dan dinamika pasar global yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Kedua perusahaan menghadapi resiko utama berupa quick ratio di bawah 1 yang mengindikasikan potensi tekanan kas jangka pendek. Untuk Indofood disarankan melakukan restrukturisasi utang, meningkatkan efisiensi operasional, serta menerapkan strategi hedging terhadap fluktuasi harga bahan baku. Sementara itu, Mayora perlu fokus pada perbaikan likuiditas dan melakukan hedging untuk mengurangi risiko nilai tukar, guna menjaga stabilitas keuangan di tengah tantangan eksternal. Selanjutnya, kami akan membahas studi kasus yang ada pada Proyek 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan ROA dan ROE dari tiap-tiap perusahaan. Sebelumnya, dalam menganalisis kinerja keuangan, khususnya dalam hal profitabilitas, dua rasio yang sangat penting adalah return on assets atau ROA dan return on equity atau ROE. ROA menggambarkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Sedangkan ROE menunjukkan seberapa besar laba yang mampu dihasilkan dari ekuitas yang ditanamkan pemilik perusahaan. Kedua rasio ini memberikan gambaran menyeluruh terkait kinerja manajemen dan potensi nilai bagi investor. Di sini terdapat tabel mengenai informasi net income, total assets, total equity, ROA dan ROE dari masing-masing perusahaan, di mana hasilnya Mayora menunjukkan kinerja lebih baik dalam profitabilitas dibandingkan Indofood, dengan ROA yang sebesar 9,11% dibanding dengan Indofood yang hanya sebesar 8,08% dan ROE-nya 23,43% dibanding dengan Indofood yang hanya sebesar 21,00%. Mencerminkan efisiensi penggunaan aset dan struktur modal yang lebih optimal. Keunggulan Mayora mungkin dipengaruhi oleh fokusnya pada produk konsumen berputaran cepat, manajemen biaya yang efektif, dan rantai pasok yang efisien. Sementara Indofood menghadapi kompleksitas bisnis yang lebih luas dengan biaya tetap tinggi. Selanjutnya adalah mengasumsikan pertumbuhan pendapatan. Di dalam soal diasumsikan bahwa Indofood itu 7% per tahun dan Mayora 8% per tahun. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisis potensi pertumbuhan pendapatan Indofood dan Mayora selama 5 tahun mendatang menggunakan asumsi pertumbuhan tahunan tetap, yaitu year-over-year growth rate. Nah, metodenya adalah dengan menggunakan rumus di bawah ini, yaitu revenue pada tahun yang akan dihitung sama dengan revenue pada tahun awal ditambah 1 ditambah growth rate pangkat
tahun yang akan dihitung. Berdasarkan analisis tersebut, terlihat bahwa Indofood itu tetap unggul secara nominal, cocok untuk strategi stabil dan jangka panjang. Dan Mayora itu lebih agresif dalam pertumbuhan. Pertumbuhan 5 tahunnya itu mencapai 36,04%, lebih tinggi daripada Indofood yang hanya 31,04%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kredit perusahaan untuk menentukan likuiditas perusahaan. Likuiditas merupakan salah satu indikator yang sangat krusial dalam analisis kredit karena mencerminkan sejauh mana sebuah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tanpa harus menjual aset tetap atau mencari sumber pembiayaan tambahan yang mungkin memerlukan waktu dan biaya. Kemampuan ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan dan memastikan bahwa kewajiban yang jatuh tempo dapat dipenuhi tepat waktu, sehingga mengurangi risiko gagal bayar. Dan dalam praktiknya terdapat dua rasio utama yang sering digunakan untuk mengukur tingkat likuiditasnya perusahaan, yaitu current ratio dan quick ratio. Current ratio dihitung dengan membandingkan total aset lancar yang dimiliki perusahaan dengan total liabilitas jangka pendeknya. Rasio ini memberikan gambaran umum mengenai kemampuan perusahaan dalam menutupi seluruh kewajiban jangka pendek menggunakan seluruh aset lancar yang tersedia, termasuk kas, piutang, persediaan, dan investasi jangka pendek. Dengan demikian, current ratio mencerminkan likuiditas perusahaan dalam cakupan yang lebih luas dan memberikan indikasi apakah aset lancar cukup untuk membayar utang yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Konservatif karena hanya memperhitungkan aset lancar yang paling mudah dan cepat dikonversi menjadi kas seperti kas itu sendiri, piutang usaha, dan investasi jangka pendek. Lalu pada tabel yang ada dalam Project 2 ini udah tertera bahwa perusahaan Indofood ini memiliki current ratio senilai 1,45 dan quick ratio-nya senilai 1,38. Lalu perusahaan Mayora memiliki current ratio senilai 1,58 dan quick ratio-nya senilai 1,46. Rasio likuiditas Mayora menunjukkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan Indofood dalam hal kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek. Karena rasio Mayora sebesar 1,58 itu mengindikasikan bahwa untuk setiap satu utang jangka pendek perusahaan memiliki 1,8 rupiah aset lancar yang dapat digunakan. Hal ini juga tercermin pada quick ratio yang mencapai 1,46 yang menunjukkan bahwa Mayora memiliki likuiditas yang kuat bahkan tanpa memperhitungkan persediaan yang cenderung liquid. Rasio quick yang lebih tinggi dibandingkan Indofood menandakan bahwa komposisi aset lancar Mayora lebih berkualitas dengan ketergantungan yang lebih rendah dan persediaan yang memerlukan waktu lebih lama untuk dicairkan menjadi kas. Selanjutnya yang keempat ada menginterpretasikan rasio utang terhadap ekuitas. Di sini ada rumus rasio debt to equity yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas yang tujuannya mengukur proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan modal sendiri. Di sini terdapat tabel rasio debt to equity pada masing-masing perusahaan. Di sini kami bisa melihat yaitu Indofood memiliki rasio debt to equity sebesar 1,60, sedikit lebih tinggi dari Mayora yang sebesar 1,57. Yang artinya Indofood lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal sendiri untuk membiayai operasionalnya. Meskipun selisihnya kecil, hal ini menunjukkan bahwa Indofood memiliki resiko keuangan yang sedikit lebih tinggi. Kedua perusahaan tergolong berleverage tinggi sehingga rentan terhadap perubahan suku bunga dan kondisi pasar. Namun, rasio debt to equity yang tingginya masih dapat diterima selama perusahaan mampu mengelola utang dengan baik dan memiliki arus kas operasional yang stabil. Implikasi pada pemaparan yang tadi yaitu tingginya rasio utang terhadap ekuitas pada Indofood dan Mayora menunjukkan bahwa keduanya mengandalkan pembiayaan utang dalam struktur modalnya. Kondisi ini membuat perusahaan lebih rentan terhadap risiko eksternal, seperti kenaikan suku bunga dan tekanan ekonomi makro. Oleh karena itu, penting bagi kedua perusahaan untuk menjaga efisiensi operasional dan kestabilan arus kas guna memastikan kemampuan pembayaran utang tetap terjaga. Dapat kami simpulkan, meskipun selisih rasio
debt to Indofood Mayora tidak terlalu besar. Indofood menanggung resiko keuangan yang sedikit lebih tinggi karena proporsi utangnya lebih besar. Untuk mengurangi potensi tekanan keuangan di masa depan, kedua perusahaan disarankan menyeimbangkan struktur permohonan modal utang secara bijak. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menganalisis rasio pasar terhadap nilai buku. Market to book ratio adalah nilai pasar ekuitas perusahaan dibagi dengan nilai buku dari ekuitasnya. Nilai pasar ekuitas perusahaan diperoleh dengan cara mengkalikan harga pasar bersaham eh, harga pasar per lembar dikalikan dengan jumlah harga saham yang beredar. Nilai buku ekuitas diperoleh dari total ekuitas dikurangi dengan saham preference yang ada di laporan posisi keuangan. Market to book merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara nilai atau harga pasar saham terhadap nilai buku perusahaan yang diperoleh dari selisih antara nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dengan nilai kewajiban. Nah, pada proyek ini udah dijelaskan di tabel pada soal bahwa perusahaan Indofood ini memiliki market capitalization-nya itu senilai 95.000 dan total equity-nya senilai 50.000. Maka jumlah market to book rasionya itu senilai 1,90. Lalu perusahaan Mayora itu market capitalization-nya itu senilai 70.000 dan total equity-nya senilai 35.000. Maka total market to book rasionya itu senilai 2,00. Lalu analisis dari perhitungan tersebut yaitu Indofood memiliki rasio harga terhadap nilai buku di bawah satu yang mengindikasikan bahwa pasar menilai perusahaan ini lebih rendah dari nilai bukunya. Kondisi ini bisa mencerminkan adanya pandangan negatif dari investor terkait prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Masalah dalam 18 efisiensi operasional atau bergantungan pada produk-produk yang dianggap sudah mencapai titik jenuh atau stagnan. Sebaliknya, Mayora dengan rasio sekitar 2,00 menunjukkan adanya optimisme yang tinggi dari pasar terhadap potensi pertumbuhan perusahaan. Hal ini juga mencerminkan nilai intangible yang kuat seperti merek yang dikenal luas, investasi produk, serta ekspansi bisnis ke pasar global yang semakin memperkuat persepsi positif investor. Selanjutnya, strategi finansial Indofood dan Mayora ke depan. Untuk Indofood, sebaiknya mengurangi ketergantungan pada utang dan meningkatkan efisiensi operasional untuk memperkuat posisi keuangan. Pelunasan utang secara bertahap dan pemanfaatan laba ditahan bisa menjadi solusi yang efektif. Untuk Mayora, perlu meningkatkan likuiditas dengan mempercepat penagihan piutang, mengelola persediaan, dan menjaga ketersediaan kas agar lebih siap menghadapi kebutuhan mendesak. Untuk kedua perusahaan juga disarankan untuk memperluas pasar ekspor dan mengembangkan produk sesuai tren seperti makanan sehat. Selain itu, menjaga transparansi, tata kelola yang baik, dan menerapkan prinsip ESG penting untuk menarik kepercayaan investor dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dari semua yang sudah kami bahas, dapat kami simpulkan PT Mayora Indah Tbk unggul dalam profitabilitas melalui rasio ROA dan ROE yang lebih tinggi, menunjukkan efisiensi pengelolaan aset dan ekuitas. Sebaliknya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk lebih unggul dalam skala usaha, dengan aset dan ekuitas yang lebih besar, memberikan daya tahan lebih kuat terhadap rasio eksternal. Keduanya memiliki rasio lancar di atas standar. Namun, quick ratio di bawah 1 menandakan resiko likuiditas jangka pendek. Rasio debt to equity keduanya tinggi, tetapi Indofood sedikit lebih tinggi, menandakan resiko keuangan yang lebih besar meskipun didukung aset yang besar. Kedepannya, Indofood disarankan mengurangi ketergantungan utang dan meningkatkan efisiensi, sedangkan Mayora perlu memperkuat likuiditas. Keduanya perlu memperluas pasar, menjaga transparansi, dan menerapkan prinsip keberlanjutan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.